udah pasti mau nggak mau sales yang akan dikejar. Jadi kalau ditanya apakah kondisi bakal membaik, enggak. Seorang pemimpin harus menyiapkan timnya, harus melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu, lupakan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani di dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah teman-teman, ini ya kita sering membaca, mendengar berita tentang 2023. Gimana sih planning kita nih untuk menghadapi di tahun 2023 ya gitu ya. Yuk kita mau simak juga nih dari Coach Antonius Arif nih ya. Oke teman-teman, fasten your seat belt. Yuk kita liatin dulu yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Baik. I am a coach. Oke. Coach ini nih, kita kan pasti sering dengar nih teman-teman juga ya, sahabat sales juga pastinya juga ini agak ketar-ketir ya tahun 2023 dengan begitu banyaknya berita gitu ya Coach. Nah ini gimana nih Coach planningnya nih supaya menghadapi 2023? Oke. Sebelum yang ngomong ini ya, ini tahun 2023 ini menarik sih kalau saya bilang. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya baca ya. Jadi akan tahun depan tuh terjadi inflasi. Akan terjadi inflasi. Ya. Udah pasti ya? Sudah pasti. Karena perang masih belum selesai. Dan ada 88 negara menurut Sekjen PBB dan IMF, menurut koran ya, saya baca koran online. Saya cuma lupa apa CNBC, apa Media Indonesia atau apa saya lupa. Itu menyatakan ada 88 negara lagi ngantri. Kalau kita ngantrinya sembako, dia ngantri untuk dapat pinjaman. Wah. 88 negara menangguh kucuran dana untuk pinjaman. Dari? IMF. Oh. Ngantri. Kan 88 banyak ya Bu. Gitu ya. Jadi, dan pasti minjemnya nggak cuma 1 juta rupiah kan. Ya, nggak mungkin kan. Nah, pasti gede banget kan, tergantung jumlah rakyat dan sebagainya. Dan ada beberapa negara yang sudah kena imbasnya. Inflasi udah terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan Indonesia, saya bukan pakarnya, lebih baik saya nggak komentar. Walaupun katanya pertumbuhan Indonesia tahun 2022 kita masih di atas 5%. 5% GDP atau apa ya, GDP-nya 5%. Sedangkan dunia diperkirakan bisa sampai minus. Bahkan cuma hanya 1, sekian persen. Ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa gelap itu tidak terjadi di Indonesia kemungkinan. Tapi kalau kita lihat ada 88 negara yang kena dan ada beberapa negara besar yang kena, dan di mana kita pasti belanja sama mereka, sudah pasti kita bakal kena. Sudah pasti. Karena Amerika salah satunya. Cina yang kedua. Dan ada beberapa negara lainnya. Nah berarti kita bakal kena imbas nggak? Kena. Tapi apakah imbasnya akan besar? Belum tentu. Cuma lebih baik kalau saya ngeliatnya gini sih. Kalau saya ngeliatnya kacamata saya agak berbeda gini. Apa yang harus kita lakukan? Inflasi ataupun nggak inflasi, kita harus melakukan sebuah persiapan. Apalagi sebagai pemimpin. Ya dong? Kebanyakan dari kita masih ingat nggak di zaman waktu kita pandemi? Itu otomatis semua pemimpin atau siapapun yang memimpin posisi di departemen sales pasti gak ada persiapan. Pasti dong. Orang dadakan, itu rumusnya juga gak ada kan? Iya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah sekarang kita udah diberi aba-aba, which is menurut saya bagus. Yang artinya kita punya waktu untuk persiapan. Tapi kalau kita gak melakukan persiapan, totonya udah kejadian saja, keburu telat. Kenapa kalau keburu telat? Akan terjadi perusahaan akan banyak yang tutup. Kenapa? Saya kasih gambaran bahwa diprediksi di bulan November sini saja sudah hampir 7.000 ya kalau nggak salah. 7.000 atau berapa puluh ribu karyawan terjadi pemecatan karyawan dan terjadi pengurangan dan sebagainya.
Sudah pasti akan terjadi. Mm-mm. Ya, pertanyaannya itu November. Walaupun kita bilang enggak lah, Indonesia nggak bakal kena imbas ya. Kita pakai logik aja lah, sederhana Bu. Kita pakai logik sederhana ya. Mm-mm. Kita mengatakan daya beli nggak bakal berkurang. Mm-mm. Berasumsi. Iya. Tapi pertanyaan saya menarik adalah kenapa perusahaan GoTo kena? Yang dimana GoTo itu kan berkaitan dengan produk-produknya. Gojek kan berarti kan ada barang-barang Gojek berkaitan dan dengan Tokopedia. makanan lah. Mm-mm. Pasti kena dong imbas. Mm-mm. Gojek aja udah kena. Iya dong. Mm-mm. Dan Tokopedia pun kena. Berarti ada imbas dong. Mm-mm. Berarti pertanyaan saya yang menarik adalah dua saja sudah siap-siap melakukan sesuatu dibandingkan nanti kejadian. Dan kalau nggak salah mereka mengurangi karyawan berapa ya kemarin? Saya lupa ya. Kalau nggak salah 1/3 atau berapa dari jumlah karyawannya. Saya kebetulan ada email dari salah satu pemimpin dari Gojek yang dia mengirim dan beredar di media sosial. Berarti di sini dikasih gambaran bahwa akan terjadi dan memang sudah terjadi pemecatan atau pengurangan atau apapun namanya itu 12% dari rekan kerja. Berarti lebih dari 10%. Jadi hampir 12% berarti setiap 10 orang kena 1. 10 orang kena 1. Ya kan Bu? Jadi mereka melakukan persiapan. Kenapa? Karena mereka semua lagi balik lagi ke bisnis inti. Mereka balik ke bisnis inti. Bisnis inti maksudnya kayak Gojek, fokusnya ke Gojeknya mungkin. Tokopedia mungkin ke bisnis Tokopedianya. Yang di luar itu kayaknya dikat-katin mungkin. Contoh-contoh misalkan. Gojek itu misalkan, saya nggak tahu, ini baru dugaan saya. Kalau bisnis inti berarti kan Gojek kan adalah berkaitan dengan kendaraan, berkaitan dengan sekarang GoFood juga udah mulai terkenal, GoPay-nya juga terkenal gitu kan. Maka mungkin bisnis-bisnis yang ada hubungannya mungkin akan dikurangin. Misalnya mungkin Gomart mungkin apakah berkaitan dengan pijetnya mungkin atau yang Gomasak udah nggak ada kalau nggak salah ya. Nah begitu juga Tokopedia mungkin akan mengurangi beberapa bisnis yang tidak ada hubungannya. Akan dikat-katin dulu sama dia fokus kepada bisnis inti. Berarti tahun depan sudah pasti akan banyak perusahaan yang fokus kepada bisnis inti. Daripada dia ngejalanin bisnis yang tidak ada hubungannya. Yeah. Sampai sini oke? Misalnya, saya ambil contoh lah. Kalau anggaplah perusahaan makanan. Mungkin perusahaan makanan itu punya bisnis baju. Mungkin perusahaan makanan itu punya bisnis antar jemput. Mungkin dia akan cut bisnis itu, dikurangin lah jumlah karyawannya, difokusin hanya kepada bisnis inti. Itu makanan. Dapat ya? Masuk bisnis inti. Anggaplah kayak Korpora. Kami adalah perusahaan pelatihan. Kita punya bisnis lainnya. Kemungkinan besar kalau mama berkaitan fokus dengan perusahaan inti, maka beberapa bisnis lainnya yang tidak berkaitan dengan inti maka akan dilepas. Itu yang maksudnya pengertian inti. Ya karena itu yang menghasilkan uang kan. Yang tidak menghasilkan uang kan di stop dulu atau ditahan dulu pertumbuhannya gitu. Atau istilahnya dicekek dulu pertumbuhannya. Nah ini gambaran pertama. Kedua, mungkin ada beberapa orang yang mungkin berpikir positif. Tahun depan bakal lebih baik. Jujur aja deh kita bertanya. Kita mulai bekerja dari tahun berapa Buana? Kalau saya bekerja dari tahun 98. Buana tahun 99 kalau nggak salah ya. Ya kan? Pertanyaan kita. 99 2000 ya? 99 2000. Pertanyaan saya. Pernahkah kondisi menjadi lebih baik? Yang ada makin tough. Makin berat. Pertanyaan saya. Perhatikan nggak? Setiap kondisi mau membaik ekonomi, pasti ada satu guncangan yang sangat besar dulu, baru membaik. Betul nggak? Jadi saya cuma mau ngomong, pasti setiap apapun, kondisi krisis atau apapun, pasti akan ada peak dulu, dan kemudian baru melandai, baru naik. Dan itu biasa jejaknya bisa 1-2 sebulan sih nggak, bisa 3 bulan. Nah pertanyaan saya, emang kalau perusahaan 3 bulan nggak makan, emang nggak bakal kena? Kena juga. Kena juga. Pertanyaan saya, oke lah kita penghematan uang lah. Dengan cara penghematan uang dengan cara apa? Cut cost-cost yang nggak perlu. Oke? Cut cost yang nggak perlu. Pertanyaan saya yang berikutnya, cut cost yang nggak perlu, tapi yang bakal dikejar siapa habis berikutnya? Sales. Iya. Udah pasti mau nggak mau sales yang akan dikejar. Jadi kalau ditanya apakah kondisi bakal membaik? Enggak. Seorang pemimpin harus menyiapkan timnya.
harus melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu, lupakan. Karena tidak pernah ada cerita bahwa akan menjadi lebih baik, tidak ada. Yang ada akan lebih tough. Dulu jualan gampang, sekarang mungkin bisa dikatakan jualan nggak segampang. Tidak, skill yang dulu jago, skill yang bisa kita pakai dulu, di zaman sekarang udah nggak bisa. Karena dunia udah berubah. Dan kita cara ngedeketin juga nggak mudah. Karena contoh, ibu misalnya saya tawarin sesuatu, pasti ibu kan buka YouTube. Ibu pasti buka Instagram. Ibu pasti buka TikTok. Mencari tahu tentang beberapa produk, baru dia tertarik. Nah kalau tim salesnya nggak disiapin gimana coba? Masuk akal? Gimana bisnis bertumbuh? Nggak bisa. Oke, berarti gimana nih siapin tim salesnya ya Coach? Yang tadi pertama, jadi tahun 2023 persiapkan tim salesnya. Dipersiapkan apa? Satu, mindset yang tepat. Bukan mindset yang biasa. Mindset ketika nanti menghadapi situasi krisis. Kalau terjadi. Ya, kita berdoa bersama nggak terjadi. Tapi bukan berarti kita nggak siap-siap kan. Ya dong. Dan tugas kami adalah sebagai khusus pengajar tim sales adalah bagaimana mempersiapkan mereka itu. Jangan sampai kita istilah jaring pinjamannya udah kita siapkan. Kalau sampai terjadi kita pun udah baik-baik aja. Oke. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh para manajer adalah sebenarnya adalah bagaimana caranya back to basic. Berarti apa? Mindsetnya mereka dan fundamental sellingnya. Dan yang berikutnya, teknik sellingnya walaupun caranya sama, tapi metode scriptnya udah nggak bisa sama. Karena kemungkinan penolakannya tinggi. Kita pakai logika. Ada kemungkinan nggak mereka akan ngomong, iya sih, bagus sih, cuma kami lagi pengetatan budget. Mereka bisa jadi ngomong gitu dong. Iya sih, bagus sih, cuma kayaknya kita tunggu setelah selesai krisis. Jangan-jangan setelah krisis perusahaan kita tutup lagi. Karena kita nggak nyiapin kan. Nah itu maksud saya. Nah tugas kita adalah menyiapkan para atasan untuk mereka punya persiapan di masa krisis ini harus yang bakal terjadi krisis. Kita berdoa bersama enggak. Ya. Cuman buat saya sebagai pemimpin kita harus melihat visi masa depan. Jangan lihat visi per hari ini per bulan. Yang penting gue lewatin dulu Desember. Saya pribadi berusaha untuk tidak mempercayai sih Bu bahwa krisis itu terjadi. Tetapi yang saya menemukan dan saya lihat pengurangan karyawan terus-terusan terjadi ya. Itu betul kan? Iya. Nah, mau kita bilang enggak, tapi kok ada badai ya? Belum badai sih, baru riak-riak air lah ya. Walaupun riak airnya jumlahnya nggak sedikit ya, banyak banget ya. Beberapa startup juga ya. Oh, beberapa startup juga kena dan sebagainya. Lo balik lagi buat saya. Bahkan tadi saya sempat tadi pagi ngeliatin ada beberapa startup hampir berapa ya? Ada hampir 15 apa 20 dan totalnya katanya ada berapa perusahaan kena gitu ya, ada berapa puluh perusahaan dan sebagainya kena. Jadi maksud saya cuma bilang balik lagi, tugas kita persiapkan tim sales. Memang betul, cara yang pertama adalah biaya operasional ditekan. Tapi tim sales, gimana pun juga nggak bisa nunggu. We must do something. Kita harus balik lagi ke back to basic. Bagaimana cara menyiapkan mental, kemungkinan ditolaknya besar. Menyiapkan mereka, pasti mereka akan mengatakan bahwa budget kami, ya bagus sih, tapi kami nggak punya budget. Apa tekniknya yang harus dilakukan? Apa yang harus diomongin? Apa yang harus dibicarakan? Berikutnya lagi adalah ketika ditelepon, di kontak, meeting. Jangan sampai ketika meeting pun mereka cuma bilang, enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Dan berikutnya lagi. Ingat ya Bu, di masa krisis, beda ya sama pandemi ya. Di masa krisis, orang bekerja akan jauh lebih keras daripada orang lain. Setuju dong? Iya.
Karena bos akan memaksa itu kan. Mm-mm. Pertanyaan saya, kalau kondisi ini terus berburuk, yang pertama belum tentu pemecatan ya, walaupun memang ada pemecatan dilakukan. Tapi menurut saya yang paling make sense pertama dipotong gaji dulu sih Bu. Iya, Iya dong, walaupun mungkin ada yang ngambil keputusan tidak potong gaji tapi dilepas gitu ya, dilepas. Tapi buat kita udah lihat dulu. Jadi kalau orang lebih kerja lebih keras, pertanyaan saya, kalau konteks perusahaan, CPIC-nya bakal ada apa enggak? Enggak ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita nelpon, supaya PIC-nya ada dan kita bisa ngobrol? Itu yang harus kita persiapkan sebagai pemimpin. Ya. Saya tahu para yang dengerin ini mungkin ceritanya juga mungkin deg-degan juga ya. Tapi saya cuma mau kasih satu gambaran. Daripada Anda pusing-pusing, daripada Anda capek-capek, mendingan Anda kontak kami. Kami akan bantu Anda untuk menyiapkan tim Anda. Kebetulan kita ada pelatihannya Bu. Tingkatkan penjualan di 2023. Sales plan, itu kalimat ya. Sales plan in dark era. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita menyiapkan. Ya mungkin Anda bilang, pelatihannya mahal. Enggak, pelatihannya murah sekali. Dibandingkan Anda menunggu tahun 2023 kalau terjadi dan Anda nggak siapkan tim. Apakah pelatihan sampai juta? Enggak sampai. Setengahnya juga enggak gitu loh. Tapi nggak ada salahnya Anda mempersiapkan tim Anda supaya di tahun depan Anda akan baik-baik aja. Everything's gonna be alright. Ya. Dan tugas saya mempersiapkan sampai membuat planningnya, apa yang harus Anda lakukan setiap langkah, apa yang perusahaan-perusahaan mana yang harus digarap, perusahaan mana yang mungkin Anda stay the same, nggak perlu lakukan apa-apa. Itu yang akan diterapkan. Karena metodenya memang udah pasti berbeda, nggak bisa sama. Kita harus siapkan dulu. Jadi usahakan tugas kami adalah menyiapkan teman-teman Anda, menyiapkan teman-teman para sales sebelum tahun 2023 terjadi, kita sudah siap. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya kalau nggak terjadi gimana? Bagus dong. Bagus. Ya. Karena ilmu ini pasti otomatis akan terpakai lebih tajam dong. Itu gambaran. Gitu ya. Paling nggak kita sudah ada backup dulu, belajar. Sudah dulu, backup plan, ilmunya. sudah dan sebagainya. Nah, yang penting adalah mungkin Anda yang denger ini mungkin sales ya. Mungkin juga business owner. Mungkin business owner. Kalau mau para sales kasih ke atasan Anda. Iya. Ya nggak? Link YouTube ini kasih ke atasan Anda biar dengerin atasan Anda, gitu ya. Mungkin atasan Anda mengatakan, tahu apa sih? Memang betul, mungkin Anda yang lebih tahu bisnisnya bukan saya, tapi tugas saya adalah menyiapkan tim sales supaya Anda kerjanya lebih ringan. Ya, setuju. Betul nggak? Ya, setuju, Coach. Nah, saya dengar juga nih kita Corpora Consulting kan ada Sales University nih Coach. Gimana nih Coach? Betul. Jadi Corpora Consulting kami sudah punya sekolah sales University, pendidikan selama 1 tahun, level 1 untuk para sales, dan level 2-nya untuk sales manager. Boleh nggak kami langsung ikut level 2 karena kami sudah sales manager? Nggak bisa, karena harus mengikuti pendidikan dari nol. Jadi 2 level 1 adalah Sales University selama 1 tahun, dan level 2-nya adalah untuk sales manager dipersiapkan. Dari teknik kalau sellingnya, dari jualan door to door, jualan via telepon, apa semua lengkap sampai jualan via online, apapun strategi marketing semua kami ajarkan. Sampai teknik hypnotic language pattern-nya gimana caranya saya ajarkan. Bahkan di dalam pelatihan tersebut akan ada pertemuan rutin yang bisa saya katakan hampir seminggu sekali. Dengan siapa? Dengan mentor dan para fasilitator yang akan mengequip. Kok ada mentor, ada fasilitator? Fasilitator memberi ilmu, mentor akan membimbing tim Anda akan jadi bagus. Dan mereka selama 1 tahun di-develop sama kita untuk menjadi sales yang luar biasa. Buat Anda yang pendidikannya mungkin cuma SMK atau kuliah, atau yang Anda pengen keluarkan uang sendiri untuk di Sales University, bahkan kami persiapkan program magang sampai. Program magang untuk mempersiapkan tim Anda menjadi lebih bagus. Dan di level 2 kami mempersiapkan bagaimana cara ngerekrut, ya kan? Gimana caranya tahu ini orangnya bagus atau enggak, bagaimana kita cara ngedevelop mereka, bagaimana ngembangin mereka, bagaimana mengcoaching mereka, bahkan sampai tahu bahwa kita bakal dibohongin sama sales pun diajarin gitu di sana. Ini untuk para leader ya? Untuk para leader, tapi mohon maaf semua harus melewati dari level 1 dulu. Dan sekolahnya tersebut langsung bisa diikuti, bahkan bisa dicicil sebanyak saya lupa apa 12 bulan apa 10 bulan. Cicilannya itu ngebantu banget dengan biaya yang kita terapkan, dan khusus untuk pembayar yang langsung lunas akan dapat pasti otomatis potongan diskon tentunya.
Menarik Wah sekali ya. ini bayangin nggak? Ketemu terus Bu, seminggu sekali loh. Ini kan sama aja kayak di coaching gitu loh Bu. Mm-mm. Ya nggak Bu? Mm-mm. Coaching aja pertemuan cuma 2 minggu sekali. Iya. Kita seminggu sekali loh Bu. Mm-mm. Dibantu. Jadi tugasnya para manajer akan lebih enak, lebih santai, duduknya lebih manis. Karena dia pusing, timnya yang disuruh tanya sama mentornya, tanya sama coachnya. Nah, asik kan? Mm-mm. Mm-mm. Bayangin nggak Bu? Berarti berapa kali pertemuan? Totalnya semua ada, kalau nggak salah tadi Bu Ana bilang 25 pembelajaran ya? Iya. 25 ya? Mm-mm. 25 pembelajaran berarti berapa minggu tuh? Hampir 1 tahun. 1 tahun tuh berapa minggu? Dikali dengan 25 pertemuan. tuh yang tentang selling. Hanya tentang selling saja. Mm-mm. Ditambah hanya minggu 1 bulan ya ada Untuk berarti leadernya 12 sendiri 12 mungkin 4 kali 12 48 ya. Kurang lebih 48 kali pertemuan. Materi, Masa ya. nggak bagus Bu? 40 mungkin 40 sampai 48 ya, saya nggak tahu persisnya berapa. 40 sampai 48. Tapi itu Anda akan dibimbing oleh kami dan Anda bisa kontak kapanpun dan kami pastikan Anda akan jaga jualan di lapangan. Oke. Keren ya? Iya, keren banget itu ya. Berarti memang masa-masa tahun depan itu kita memang mempersiapkan untuk tim sales kita gitu ya Coach Iya, ya. karena kalau Mindsetnya, potong-potong gaji terus mau sampai kapan perusahaan? iya. Ya nggak? Lebih baik mindsetnya aja yang kita Dan skillnya. mindsetnya dan skillnya yang kita upgrade gitu aja. Karena potong gaji pasti ada habis batasnya Bu ya. Iya. Iya, pertama dipotong Sementara kita butuh 10%, tim sales ya. dipotong lagi 20%, potong lagi 30%, semoga hari membaik 50%, lama-lama habis kan dipotongnya. Ya karena kita harus lebih baik persiapkan. Kalau saya lebih baik daripada potong biaya, daripada potong cost, daripada potong gaji orang, mendingan salesnya diperkuat. Ya nggak? Iya, iya, setuju. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, berarti meskipun kita masih ketar-ketir ya, melihat gimana nih tahun 2023, tetap aja sahabat sales ya, kita bisa mempersiapkan diri, mempersenjatai diri kita itu dengan pembelajaran, mengupgrade skill kita gitu ya, mengupgrade knowledge kita, mengupgrade juga mindset kita gitu ya. Oke, kalau mau Ngundang kita gimana nih gampang Coach? banget. Tinggal masuk di caption di bawah ini deskripsi, tinggal kontak ya, nomor telepon kita ada di sana dan Anda bisa kontak langsung untuk bicara mengenai bisnis. Ada websitenya juga Coach? Corporaconsulting.com untuk website kami. Dan kalau nggak salah kita juga mau bagi, kalau nggak salah ada 3 rumus teknik bagaimana mengatasi keberatan. Kami akan membagikan ebook gratis. Bagaimana caranya dalam waktu 7 hari Anda bisa menjadi sales superstar. Oke. Caranya gimana? Cukup Anda ke deskripsi di bawah, Anda masukkan nama, email dan nomor WA Anda. Kami akan kirimkan ebooknya gratis atau bisa ngeliat di komen yang pertama. Oke. Nanti Anda akan dapat ebook gratis dari kami dan juga dapat informasi tentang kami dan pembelajaran-pembelajaran yang terbaru. Oh oke. Oh berarti ini nggak di-download ya Coach ya? Di-download. Oh di-download. Mereka masukin data dulu. Oh oke. Mereka masukin data dulu, nanti mereka dikirimin langsung ke email mereka. Oke. Ya. Oke, itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa.